Siang semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, dalam doa ini kalau kita awali dengan doa. Siapa yang berdoa? Adila? Ada? Agnes? Hadir Pak Guru. Arvito? Hadir Pak Guru. Arjen? Beatrice? Devita? Gabriela? Gabriela? Grace? Griffith? Izin. Intan? Hadir Pak. Regina? Hadir Pak Guru. Suari? Sakit laki-laki. Tikus? Maria C? Hadir Pak Guru. Martin? Kain? Guru. Ika? Tapianus? Philip? Teresia? Rizka? Rizka? Izin. Imelda? Joshua? Sakit. Ini ada beberapa yang ini ya. Ya. Ini dari mana? Hah? Semua? 3 orang buka, 2 orang sakit. Tidak ada yang apa ya? Ya. Karena kehadiran itu sangat penting ya. Karena kehadiran itu adalah kalau misalkan hari ini kita belajar, kita mungkin bilang lagi besok. Mungkin materi yang sama. Kita masih materi yang sama, tetapi metodenya yang beda. Makanya adalah apakah kehadiran itu sangat penting. Saya ingatkan ya, hari-hari ini kalau bisa dipertahankan kehadirannya. Karena ini juga tinggal beberapa minggu kita juga sudah mau semester. Sedangkan minggunya terlalu banyak, iya nggak? Banyak tidak? Banyak. Makanya harus rajin. Tidak usah alfa-alfa. Kalau misalkan alfa izin itu harus yang penting. Penting sekali baru bisa izin. Kalau tidak terlalu penting kan ada yang bisa mewakili di rumah. Contohnya ada orang tua atau kakak, ya. Gitu. Terus hari ini semangat nggak? Ya, terus supaya tambah semangat harus yel dulu, ya loh, supaya semangat, ya nggak? Ya. Oke, jadi bagaimana? Saya kasih misalkan, ini kan matematika. Matematika itu biasa orang bilang itu adalah susah, tergantung juga, ya, gampang-gampang susah gitu. Nah supaya tambah semangat, kalau misalkan saya bilang matematika, kalian bilang semangat, yes, ya loh. Bisa nggak? Bisa. Oke, ulang. Atau berdiri ya supaya lebih semangat. Sudah ya? Matematika. Semangat. Yes. Belum kompak ini. Saya bilang ya, kalau misalkan saya bilang matematika, kata apa? Semangat itu 3 kali baru terakhir itu adalah yes. Bisa nggak? Bisa. Ini kelas 12, kelas 11 sudah mau naik kelas 12 kalau naik. Yuk, matematika. Semangat. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi.
pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang polinomial. Di dalam polinomial itu ada namanya teori apa? Ada namanya aljabar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar namanya apa? Aljabar tentang polinomial. Polinomial itu sama dengan apa? Kenapa dikatakan cukup banyak? Karena dia tidak ada batasnya untuk dia punya pangkat. Nah, di dalam suku banyak atau polinomial, di dalam suku banyak atau polinomial itu dia mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti apa? Bukan cuma kamu punya muka yang punya ciri-ciri, tetapi di dalam matematika juga punya namanya ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti apa? Harus mempunyai apa? Nah, dulu kita sudah belajar pengertian tentang polinomial. Sudah tahu namanya polinomial, apa itu polinomial, sudah tahu ciri-ciri polinomial itu yang mana, gitu. Nah, ada nggak yang ingat pengertian tentang polinomial? Tentang polinomial atau suku banyak di sini? Ya, oke, bagus. Silakan. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel dan berpangkat bulat. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Saya pikir sama ya? Ya. Baru apa? Bicara tentang polinomial itu dia mempunyai beberapa suku. Ada beberapa suku tidak ditentukan. Dan dia mempunyai satu variabel. Kalau namanya polinomial atau suku banyak itu dia cuma satu variabel, bisa variabel x, bisa variabel y, tetapi tidak boleh ada x dan ada y. Kalau misalkan kita pakai variabel x berarti semuanya adalah x dan seterusnya. Dan berpangkat bulat positif. Kalau misalkan dia berpangkat bulat positif berarti dia masuk di dalam apa? Polinomial atau suku banyak. Pertemuan berikutnya tadi kita juga membahas tentang aljabar. Kalau kita membahas tentang aljabar itu ada namanya penjumlahan, ada namanya apa? Pengulangan, ada namanya perkalian. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk di apa? Sekarang materi pokoknya itu adalah apa? Ya? Sekarang kita masuk di materi yang sekarang itu namanya pembagian polinomial. Karena kita sudah belajar namanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita masuk namanya pembagian polinomial. Di dalam pembagian polinomial, dia punya tujuan. Apa tujuannya? Sama seperti kalian. Kalau kalian datang di sekolah, punya nggak tujuan? Punya. Tujuannya apa? Iya, datang untuk belajar. Nah, kalau di dalam polinomial itu dia punya tujuan. Tujuannya adalah menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suatu polinomial dengan cara bersusun. Berarti tujuannya itu harus ada dua yang dicari di situ. Yang pertama adalah menentukan dia punya hasil, dan yang kedua adalah menentukan dia punya sisa. Kalau namanya sisa, berarti kalau sisa tidak bisa lagi dibagikan oleh pembagi. Kecuali bilangan yang harus dibagi, contohnya yang 4 bagi 2 kan habis. Tapi ada juga bilangan yang tidak harus dibagi. Contohnya nanti kita lebih lanjut belajar tentang materi pembagian polinomial di sini. Sudah ya? Itu tujuannya. Tujuannya adalah menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Masuk di sini ada semacam video lah. Tapi ini singkat, mungkin 2 sampai dengan 3 menit, tidak lama. Sebelum saya putar ini harus kalian simak dengan baik. Sebelum saya putar harus simak dengan baik. Kenapa? Karena di dalam video ini dia berhubungan nanti tentang waktu itu 2020 sampai 2021. Kalau 2022 itu namanya ada COVID ya. Dulu itu kan harus menggunakan masker apa segala macam. Kalau misalkan dalam pembelajaran sepertinya, apalagi kalau di dalam tatap muka. Terus nanti itu ada, kalau sudah ada video di situ ada contoh berhubungan tentang pembagian polinomial. Ada contohnya, nanti kamu lihat di situ apa yang kalian pelajari, apa yang kalian tangkap di dalam video ini. Sudah bisa ya? Bisa ya? Nanti disimak dengan baik.
Pembelajaran di era new normal sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Bentuk dukungan dari sekolah dalam hal ini adalah pembagian masker gratis untuk setiap kelas pembelajaran online. Banyaknya masker yang dibagikan untuk setiap kelas tergantung dari banyaknya siswa di kelas itu, yaitu sebanyak X ditambah 6X ditambah 7. Dengan X menyatakan banyaknya siswa. Guru juga pakai masker, sehingga juga mendapatkan bagian masker gratis. Masker gratis yang dibagikan sebanyak X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 masker. Dibagikan untuk siswa dan juga guru total sebanyak X ditambah 1 orang. Dari meneliti dan membaginya, kita fokus pada suku yang paling depan. X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X. Kemudian X dikali dengan X ditambah 1, hasilnya adalah X kuadrat ditambah X. Kemudian kita kurangkan, sehingga terbentuk 5X ditambah 7. Lalu seperti tadi, kita fokus pada yang paling depan. 5X dibagi X, hasilnya adalah 5. 5 dikali X ditambah 1, hasilnya adalah 5X ditambah 5. Kembali kita kurangkan sehingga tersisa 2 yang tidak bisa dibagi lagi. Masing-masing mendapatkan hasil bagian X ditambah 5 masker. Dan ternyata masih tersisa 2 masker. Contohnya untuk kelas kecil dengan anggota 3 siswa. Atau misalkan nilai X adalah 3. Maka masker yang dibagikan sebanyak 34 helai dibagikan untuk guru dan siswa total sebanyak 4 orang. Masing-masing orang mendapatkan bagian 8 masker dan tersisa 2 masker. Inilah penerapan pembagian polinomial dalam menekan angka penyebaran penyakit di sekolah. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, itu videonya tadi bisa disimak dengan baik dong. Apa yang di dalam bentuk pembagian masker secara gratis. Ada 4 kelompok di sini. Mungkin apa yang kalian tangkap dari video tentang pembagian polinomial tadi? Bisa didiskusikan, bisa, atau bisa per individu juga, tidak masalah. Apa yang kalian tangkap tentang video tadi? Video yang sangat singkat tadi itu. Di situ tadi ada contoh pemerintah mengadakan dia masker secara gratis. Dia dibagikan juga tentang apa dibagikan siswa, bukan cuma siswa, tetapi juga guru untuk bisa mendapatkan, ya. Karena kalau pada waktu itu kan bukan cuma guru, bukan cuma siswa yang punya masker, tapi guru juga. Makanya guru juga mendapatkan masker tadi. Nah, apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Silakan, ada yang bisa berkomentar, jadi silakan. Ya. Pembagian polinomial terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Pembagian polinomial terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Menurut kelompok berapa tadi? 4. Ada lagi nggak? Bagus. Pembagian polinomial terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Karena dari jumlah siswa sekarang ini adalah 10, berarti 19 tidak mungkin sama. Ya loh, tidak mungkin sama.
Mungkin dari kelompok ini ada yang beda. Apalagi di dalam matematika, apalagi kalau dibawa di dalam bentuk bahasa. Sering saya bilang, matematika itu ada yang contoh, ada yang katakan adalah polinomia, ada yang katakan suku banyak, tetapi sama, bukan beda. Cuma kalimatnya yang beda, tetapi dia mempunyai tujuan yang sama. Mungkin ada yang lain untuk memberikan tanggapan atau pendapat tentang video tadi, silakan. Ya, ini kayaknya mau bicara. Philip, silakan. Ya, silakan, tidak usah takut. Bagaimana caranya kita dapat membuktikan hasil dan sisa dari pembagian kelompoknya? Bagaimana cara membuktikan hasil bagaimana cara membuktikan hasil bagi dan sisa pembagian dalam polinomial? Oke. Bagaimana caranya? Untuk katanya yang pilih bagus. Tapi kalau maksudnya di sini bisa saja nanti kita lihat apakah bisa dibuktikan. Tadi kan ada contoh tentang pembagian polinomial. Ada di situ ada yang membagi, ada hasil bagi, ada pembagi, ada hasil bagi, ada sisa. Pertanyaannya dipilih adalah bagaimana caranya membuktikan bahwa hasil bagi dan sisa pembagian itu adalah benar, begitu ya? Ya. Oke. Tapi sebelum lanjut membuktikan, mungkin ada lagi tanggapan dari video tadi. Kelompok 2. Pertanyaannya membuktikan. Nanti mungkin ada yang bisa bantu saya, apakah itu bisa dibuktikan atau tidak. Ada jawabannya, bisa atau tidak. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, bagus. Ada lagi? Mungkin kelompok ini 3. Kelompok 4. Silakan. Intan mau bicara, cuma malu-malu. Silakan. Ya. Silakan. Silakan. Ada yang mau bicara, silakan. Ada yang minta tanggapi lagi tentang video tadi? Berhubungan tentang pembagian polinomial. Silakan. 2 saja. Diskusikan. Saya pikir tadi jelas ya. Tadi tentang pembagian. Ya, ada. Ada yang mau tambahkan lagi, lalu silakan. Dari video tersebut kita dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan sisa dan hasil bagi dari polinomial. Bisa diulang satu kali supaya jelas. Dari video tersebut